Dinallahi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya yang dirahmati Allah, doa kunut yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa kunut yang dibaca ketika sholat witir. Ini berdasarkan hadis sahih dari cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anil Hasani bin Ali radhiyallahu anhuma qol Alimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aku lahunna fi kunutil witr. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Dalam riwayat Ibnu Mandah dalam At-Tauhid terdapat tambahan yang statusnya hasan yang berbunyi wala manja minka illa ilaik. Saudaraku, saya yang dirahmati Allah, penjelasan doa kunut kalimat yang pertama yaitu Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk. Di awal doa kunut kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Petunjuk berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ilmu yang bisa membimbing kita untuk memahami benar dan salah, bisa membedakan antara jalan lurus dan kesesatan. Berikut semangat untuk mengamalkan mengikuti kebenaran. Kalimat sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk. Kalimat ini sejatinya adalah kalimat tawassul. Kita menyebutkan kenikmatan hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Kita memohon hidayah kepada Allah sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada hambanya yang lain. Semacam ini yang sering diistilahkan dengan tawasul bi fi'lillah. Tawasul dengan perbuatan Allah, yaitu memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tawasul semacam ini juga kita lakukan ketika kita membaca sholawat saat tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Ya Allah, berilah sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi sholawat kepada Ibrahim. Lalu kalimat kedua yaitu wa'afini fi man afait. Berilah aku keselamatan sebagaimana orang yang telah Engkau beri keselamatan. Kita memohon keselamatan dari semua penyakit badan maupun penyakit hati. Penyakit hati ada dua macam. Yang pertama yaitu syahwat. Semua keinginan untuk menyimpang dari kebenaran karena dorongan hawa nafsu, baik karena motivasi harta, tahta, maupun wanita, dan bukan termasuk penyakit syahwat ketika ada orang yang menyalurkan hasrat biologisnya pada jalur yang halal. Yang kedua yaitu syubhat. Semua pemikiran sesat yang masih bercokol di benak seseorang, sehingga menghalangi dirinya untuk memilih jalan kebenaran. Kalimat selanjutnya yaitu watawallani fi man tawallait. Jadilah wali bagiku sebagaimana Engkau telah menjadi wali bagi hambamu yang Engkau kehendaki. Wali adalah kekasih yang akan menjadi pelindung, penolong, memperhatikan keadaan yang Dia kasihi. Ketika Allah menjadi wali yang istimewa bagi seorang hamba, maka Allah akan sangat memperhatikan si hamba ini, mengarahkannya ke jalan yang lurus, menyelamatkannya dari segala ujian dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman.
Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah Taugut, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Kalimat selanjutnya yaitu Wabarik li fima a'toyid. Berkahilah untukku terhadap apa yang telah engkau berikan kepadaku. Berkah berasal dari kata birkoh, tempat luas yang menampung air. Dari asal kata ini, para ulama mengatakan berkah adalah kebaikan yang banyak dan bersifat terus-menerus. Kita memohon kepada Allah SWT agar memberikan kebaikan yang banyak dan berlimpah dalam nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Karena sedikit yang berkah jauh lebih baik daripada banyak namun tidak berkah. Ketika seseorang tidak diberkahi hartanya, dia tidak bisa mendapatkan banyak kebaikan dan manfaat dari hartanya. Kita jumpai ada orang yang hartanya banyak namun dia terjerat kasus hukum, tidak bahagia bersama keluarga, selalu merasa kurang, habis di tangan anaknya, habis hanya untuk jajan dan jajan. Itu contoh harta yang tidak berkah. Demikian pula orang yang tidak diberkahi ilmunya. Sekalipun ilmunya banyak, dia tetap saja seperti orang bodoh. Tidak ada pengaruh ilmu yang dia pelajari. Beberapa kiai yang sudah menghatamkan berbagai buku, namun akhlaknya, ibadahnya, kepribadiannya tidak jauh berbeda dengan preman. Lalu kalimat selanjutnya yaitu Wakini syarra ma qadait. Lindungilah aku dari keburukan apa yang telah engkau takdirkan. Terkait takdir ada dua hal yang perlu dibedakan. Yang pertama yaitu ketetapan Allah, dan yang kedua sesuatu yang Allah tetapkan. Ketetapan Allah selalu baik, karena ketetapan Allah hanya berputar pada dua prinsip, keadilan atau karunia. Berbeda dengan sesuatu yang Allah takdirkan, ada yang baik dan yang buruk. Semua takdir baik, seperti ditakdirkan menjadi orang mukmin, dilapangkan rezekinya, diberi rasa aman, bagian dari karunia Allah. Sebaliknya, keadaan buruk yang Allah tetapkan sejatinya bagian dari keadilan Allah. Selanjutnya kalimat innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sesungguhnya engkau yang menetapkan dan tidak ada yang menjatuhkan ketetapan untukku. Allah lah satu-satunya zat yang menetapkan segala sesuatu, karena Dia pemilik kekuasaan yang sempurna. Tidak ada yang memaksa Allah untuk menetapkan takdir. Tidak ada pula seseorang pun yang menjatuhkan keputusan untuk Allah. Karena itulah, dalam urusan takdir, kita tidak boleh bertanya-tanya, mengapa Allah menetapkan takdir demikian? Apa alasan Allah menciptakan setan yang hanya bisa merusak? Dan seterusnya. Allah tegaskan dalam Al-Quran, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya terhadap apa yang dia lakukan, namun merekalah yang ditanya atas perbuatan yang mereka lakukan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Kalimat selanjutnya yaitu Wa innahu la yazillu mawwalayid. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang engkau jadikan walimu. Di atas kita telah memohon kepada Allah agar Dia menjadi wali kita. Bagian ini kita memujinya, bahwa tidak akan terhina orang yang engkau jadikan walimu. Dalam doa ini, kita diajari bahwa kita hanya akan mencari kemuliaan dari Allah dengan berusaha menjadi walinya dan tidak menjadi musuhnya. Siapakah wali Allah? Allah tegaskan dalam Al-Quran, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62-63. Syekhul Islam mengatakan, siapa saja yang beriman dan bertakwa, maka dia menjadi wali Allah. Beriman dalam hatinya dan menampakkan pengaruh imannya dalam tingkah lakunya. Ada orang yang jarang sholat, suka menepi di kuburan, gua-gua, rogo sukmo, sampai bisa mengobati dan membuka praktek pengobatan alternatif. Kemudian dia mengaku wali.
Kita benarkan pengakuannya ini dan kita nyatakan dia wali setan dan bukan wali Allah. Dia bisa mengobati karena dibantu setan. Kalimat selanjutnya yaitu wala ya'izu man 'adait. Tidak akan mulia orang yang menjadi musuhmu. Siapapun yang menjadi musuh Allah, dia tidak akan mulia di dunia dan di akhirat. Dia hanya mendapatkan kehinaan dan kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Ayat ini menunjukkan bahwa semua orang kafir adalah musuh Allah dan semua orang kafir berada di posisi terhina. Namun sayang, banyak orang muslim yang silau dengan prestasi dunia mereka, sehingga mereka memandang orang kafir sebagai orang yang hebat, layak ditiru peradabannya. Karena alasan inilah Rasulullah SAW melarang kita untuk memanggil orang kafir dengan panggilan kehormatan, dengan panggilan sanjungan, atau yang semakna dengan itu. Beliau bersabda, "Jangan kalian menyebut orang kafir syahid atau tuan, karena jika memang dia tuan, kalian telah membuat marah Rabb kalian." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Lalu kalimat selanjutnya, Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha mulia engkau wahai Rabb kami dan maha tinggi. Di penghujung doa kunut, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan dua sifatnya yang mulia, yaitu sifat tabaruk. Artinya kita mengakui bahwa Allah lah ahlul barakah, sumber barakah. Tabarakta berarti engkau ya Allah adalah zat yang banyak kebaikannya, sangat luas dan menyeluruh kebaikannya, mencakup semua makhluk. Dan sifat al-ulu, maha tinggi. Allah maha tinggi zatnya dan sifatnya. Maha tinggi zatnya artinya zat Allah berada di atas seluruh makhluknya dan terpisah dengan seluruh makhluknya. Karena Allah tersucikan dari keadaan menyatu dengan makhluknya. Maha tinggi sifatnya artinya Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Sifatnya berada di puncak kemuliaan. Tidak ada satupun yang kurang maupun cacat pada sifat Allah. Lalu kalimat tambahan, wala manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat selamat dari hukumanmu kecuali dengan bersandar kepadamu. Selanjutnya kita juga memuji Allah, mengakui betapa maha kuasanya Allah. Tidak ada satupun makhluknya yang bisa selamat dari hukumannya atau ujiannya, kecuali mereka yang bersandar kepada Allah SWT. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kita dianjurkan untuk bersolawat saat kita mengakhiri kunut. Karena demikianlah yang menjadi kebiasaan para sahabat di masa silam. Al-Albani mengatakan, terdapat hadis yang sahih bahwa Ubay bin Ka'ab mengimami para sahabat ketika tarawih Ramadan, dan beliau membaca sholawat untuk Nabi SAW di akhir doa kunut. Dan itu terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.